Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep atau prinsip-prinsip dari titrasi dikromatometri. Apa itu titrasi dikromatometri? Jadi, titrasi dikromatometri itu merupakan titrasi yang menggunakan larutan standar berupa larutan kalium dikromat. Di mana kalium dikromat ini merupakan suatu oksidator ya, yang nantinya akan bereaksi dengan sampel atau baku primer yang akan dioksidasi oleh si kalium dikromat ini. Jadi kalium dikromatnya sendiri dia mengalami reaksi reduksi seperti yang ada di sini ya. Jadi Cr2O72- dikromat ditambah 14H+, ya, dia menangkap 6 elektron menjadi ion Cr3+ dan 7H2O. Nah, ion Cr3+ ini berwarna hijau ya. Nah, kemudian kalium dikromat ini ya, seperti dilihat dari reaksinya, dia itu bisa tereduksi pada suasana asam ya, dan reaksi ini juga terjadinya itu pada suhu kamar ya. Jadi pada saat kita melakukan titrasi dengan kalium dikromat tidak perlu ada pemanasan. Nah, lalu asam apa sih yang biasa digunakan dalam titrasi dikromatometri untuk memberikan suasana asam pada larutan ini ya. Nah, asam yang digunakan biasanya adalah H2SO4. Nah, kemudian boleh nggak kita gunakan asam yang lain, misalnya HCl ya? Tidak bisa. Kemudian kalau misalnya pengen banget pakai HCl ya boleh aja, tapi konsentrasinya itu harus pekat di atas 1 molar ya. Nah, kemudian terbentuknya ion Cr3+ ya, yang tadi berwarna hijau nih, yang tadi saya sebutin ini juga dapat mempersulit ya, terbentuknya warna hijau ini dia akan mempersulit pengamatan titik akhir ya, sehingga kita harus memberikan indikator dalam titrasi ini. Nah, indikator yang paling sesuai yang dipakai dalam titrasi dikromatometri ini bisa menggunakan asam 2N-fenilantranilat, bisa juga menggunakan indikator natrium difenilamin sulfonat. Cuman kalau misalnya kita pakai indikatornya itu natrium difenilamil sulfonat ya, atau biasa disebut FAS, dia itu harus pakai, jadi kita harus nambahin asam fosfat H3PO4 pekat ya, yang 85%. Nah, kenapa harus ditambahin asam fosfat? Karena ya pada saat titik ekivalen karena ini reaksinya itu reaksi redoks, maka potensial sel si titran atau peniter harus sama dengan potensial sel titrat ya. Nah, si indikator ini, si difenilamil sulfonat ini, dia pada saat titrasi akan dioksidasi ya, akan mengalami oksidasi oleh kalium dikromat. Nah, hanya saja potensial sel dari difenilamin sulfonat ini rendah ya. Nah, karena rendah maka kita harus menambahkan H3PO4 ya, supaya apa? Supaya potensial selnya itu si kalium dikromatnya nanti turun sesuai dengan potensial sel si indikatornya, yaitu difenilamin sulfonat ya. Sehingga si natrium difenilamin sulfonat ini akan memberikan perubahan warna yang cukup jelas ya, karena potensial sel oksidasinya itu tercapai ketika diberikan penambahan H3PO4 ya. Nah, nanti perubahan warnanya itu seperti apa ya? Kalau ditambahin natrium di fenilamin sulfonat ya, pada saat kondisi reduksi si indikatornya itu kalau reduksi dia tidak berwarna. Nah, pada titik akhir si indikatornya itu dalam keadaan teroksidasi yang menghasilkan warna ungu ya. Jadi nanti pada saat akhir titrasi akan terbentuk warna sekitar ungu biru ya, warna dari si titik akhirnya yang berasal dari indikator apa? Difenilamin sulfonat.
Nah, penggunaan indikatornya yang paling sering itu dengan menggunakan indikator difenilamin sulfonat daripada menggunakan asam fenil antranilat ya. Mungkin penggunaan indikator, pemilihan indikator ini bisa karena disesuaikan dengan tingkat efektivitas maupun efisiensi dalam melaksanakan kegiatan analisis ya. Nah, kemudian apa aja sih kelebihan dari kalium dikromat ini ya? Jadi kenapa sih ada titrasi penetapan kadar atau analisis dengan metode titrasi dikromatometri ya? Ternyata ada beberapa kelebihan dari larutan dari si kalium dikromat ini ya. Nah, kalium dikromat ini kan merupakan larutan yang dijadikan sebagai larutan standar pada titrasi dikromatometri. Nah, kelebihannya apa aja? Yang pertama, si kalium dikromat ini dia bisa diperoleh secara murni. Nah, jadi kita gampang nih mendapatkan larutan kalium dikromat. Kemudian, larutan kalium dikromat ini juga cukup stabil, terutama jika dicegah dari terjadinya penguapan. Maksudnya, mencegah dari terjadinya penguapan itu artinya suhu penyimpanan larutannya itu cukup stabil pada suhu kamar ya, jadi nggak membuat si larutan ini jadi mudah menguap ya. Kemudian si kalium dikromat ini ternyata mempunyai sifat yang stabil sampai titik leburnya ya, jadi padatan kalium dikromat ini cukup stabil sampai dengan titik leburnya. Tapi kalau misalnya udah mencapai titik lebur mah ya dia mungkin bisa ada kontaminan-kontaminan yang masuk ke dalam kalium dikromat ini ya. Kemudian kalium dikromat juga tidak mudah tereduksi oleh senyawa organik. Berbeda dengan kalium permanganat. Kalium permanganat, maaf ini plusnya itu harusnya di atas ya, KMnO4 plus KMnO4 mah enggak plus, KMnO4 aja ya. Jadi berbeda dengan kalium permanganat. Ya, kalau kalium permanganat kan ada runutan senyawa organik, dia bisa berubah menjadi dia bisa mengoksidasi si senyawa organiknya ya. Terus membentuk MnO2. Ada endapan. Nah, kalau misalnya si dikromat, kalium dikromat ketika bertemu ada runutan senyawa organik, si kalium dikromatnya itu tidak mudah tereduksi ya, jadi cukup stabil. Kemudian karena sifatnya yang cukup stabil ini, seringkali larutan kalium dikromat ini dijadikan sebagai suatu larutan standar primer ya. Seperti kita ketahui bahwa dalam titrasi iodometri ya, si kalium dikromat ini dipakai untuk menstandarisasi natrium tiosulfat ya. Kenapa? Karena si kalium dikromat ini merupakan suatu standar primer yang cukup baik. Kemudian sifat lain dari kalium dikromat adalah dia stabil terhadap cahaya. Jadi kalaupun misalnya si larutan ini disimpan dalam wadah yang bukan botol coklat atau dipakai untuk nyimpennya itu pakai botol bening, dia tidak mudah terurai ya, karena dia stabil terhadap cahaya. Berbeda dengan kalium permanganat dan iod ya, I2. Oke, baik, demikian penjelasan saya mengenai prinsip dasar dari titrasi dikromatometri. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.